Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tundukkan hati kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yang mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua Allah selamatkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kita sering kali mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan bagi kita semua. Tentunya yang berhak menjadikan Rasulullah teladan adalah 3 kelompok manusia. Apakah kita ada di dalamnya atau justru kita jauh dari orang-orang yang merupakan kewajiban untuk mengikuti teladan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Siapapun di antara kita yang mengharapkan rahmat Allah, lalu kemudian ia senantiasa benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah, inilah orang yang berhak menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam hidupnya. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, tentunya orang ini akan senang beramal soleh, berbuat kebaikan, kapan, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Jadi kalau ada manusia yang ia mengharap rahmat Allah, tapi ia tidak melakukan kebaikan, maka ia adalah pendusta besar yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan orang yang mengharapkan rahmat Allah, tapi dia tidak melakukan kebaikan, ini seperti orang yang memiliki tanah yang luas. Lalu kemudian ia tidak pernah menanam sesuatu di tanah tersebut, tapi kemudian ia mengharapkan panen dari tanah tersebut, maka tidak akan pernah ada yang dipanen. Kenapa? Karena ia tidak pernah menanam sesuatu. Inilah perumpamaan orang yang mengharapkan rahmat Allah, tapi ia tidak melakukan kebaikan apapun. Lalu kemudian yang kedua, mereka yang mengetahui akan datangnya hari akhir. Inilah orang-orang yang berhak
mencontoh Rasulullah SAW dan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam hidupnya. Ingat, semua kita akan kembali kepada Allah. Dan kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah. Lalu kemudian saat itu kita akan meminta pertolongan. Dikisahkan ada orang yang memohon pertolongan kepada Nabi Adam. Tapi ternyata Nabi Adam tidak bisa memberikan pertolongan. Nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Nuh pun sama. Jawaban Nabi Nuh, nafsi-nafsi, masing-masing. Datang kepada Nabi Ibrahim pun sama jawabannya, nafsi-nafsi, masing-masing. Datang kepada Nabi Musa, jawabannya pun sama, nafsi-nafsi, masing-masing. Tapi ketika kita datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban Rasulullah? Annalaha, akulah yang berhak memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Maka saat itu Rasulullah bersujud kepada Allah, memohon ampunan untuk kita sebagai umatnya. Saat itu Allah langsung memerintahkan kepada Rasulullah, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, aku akan mengabulkan apa yang kau minta. Inilah perjuangan Rasulullah untuk kita umatnya. Maka siapa yang berharap nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan inilah orang yang berhak menjadikan Rasulullah teladan dalam hidupnya. Rugi kita kalau tidak pernah mengenal Rasulullah. Rugi kalau kita tidak pernah menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita. Siapa yang akan kita teladani dalam hidup kita kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kemudian yang ketiga, mereka yang berhak menjadi teladan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya adalah, yaitu wadzakarallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, dia berhak menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Orang yang berzikir, almarhum guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham menyampaikan, pribadi berzikir, Allah tujuannya. Muhammad Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Langkah kakinya jihad di jalan Allah. Maka coba kita perhatikan, saudara-saudara kita yang hari ini berjuang untuk negerinya di Palestina. Kalau bukan karena mereka mengharap rahmat Allah, kalau bukan karena mereka mengharap hari kiamat, di hari akhir mereka selamat, dan kalau bukan karena mereka berzikir kepada Allah, mustahil mereka akan senang berperang melawan Israel. Maka kita berdoa kepada Allah. Hari ini kita berdoa memohon kepada Allah. Karena kita tidak sanggup untuk datang ke sana, mungkin kita tidak berani atau tidak punya kemampuan. Bahkan tenaga pikiran pun kita tidak sanggup. Bantu dengan doa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar ingin mencontoh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Kezaliman terjadi di mana-mana. Kita minta kepada Allah agar kezaliman segala Allah hancurkan. Orang-orang yang berbuat zalim pun Allah musnahkan di dunia ini, sehingga kita semua tenang menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang di Palestina, subhanallah, syarat menjadi tentara Al-Qassam, satu, mereka harus berjamaah subuh di masjid, sholat tahajud, bahkan mereka terus berzikir kepada Allah, tidak merokok. Ini orang-orang yang menjadi syarat pejuang-pejuang di Palestina. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu untuk seperti itu? Jangan-jangan tahajud pun kita tidak, sedekah pun kita tidak, bahkan kita sholat subuh berjamaah pun tidak. Berarti jangan-jangan siapa yang kita contoh? Kita hanya mengaku teladan kita adalah Rasulullah, tapi ternyata kita tidak pernah mencontoh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, berbicara seakan-akan benar bicaranya, tapi ternyata tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihat kejadian yang terjadi ketika tentara-tentara Palestina mereka memasuki perkampungan Israel. Lalu kemudian saat itu ada seorang ibu yang tua memohon kepada tentara tersebut yang dari Palestina agar tidak membunuh mereka. Apa jawaban para tentara tersebut? Kami tidak akan pernah membunuh wanita, orang-orang tua, anak-anak. Beda dengan tentara Israel. Mereka bunuh semuanya. Anak-anak, perempuan, semua dibunuh. Mereka tidak punya akhlak, tidak punya adab dan biadab mereka. Tapi tentara-tentara muslim yang mencontoh Rasulullah, mereka benar-benar melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat berperang. Padahal dalam kondisi berperang, tapi mereka bisa mengendalikan emosi dan tetap tujuannya adalah rahmat Allah, ampunan Allah, serta mereka ingin selamat nanti di akhirat.
Makanya mereka terus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar menjadikan Rasulullah uswah hasanah dan qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa adhilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim mura'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah subbuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tusqina wa anta tumituna wa anta tuhyina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin warzuqnal ikhlas fi qulubina fi aqwalina fi a'malina wa tahhir qulubana minan nifaq was sum'ah wal ujub wa takabbur war riya wa min kulli da'il qulub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.